Puji Tuhan, salam kembali, salam berjumpa. Kita akan sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami merendahkan diri kami Bapa di surga, Bapakku, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami belajar firman-Mu, Tuhan tolong kuduskan hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, dan kebenaran-Mu berkarya dan beracara membentuk dan membangun kami, supaya kami boleh memiliki sebuah kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, firman Tuhan hari ini bertemakan jalan menuju hidup. Ya. Jalan menuju hidup. Kita ambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 4, 5, dan 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Amos ini sesungguhnya adalah seorang peternak. Ya. Amos ini seorang peternak, tetapi dia orang yang suka dengan Taurat Tuhan, suka dengan firman Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan, ya. Sehingga sekali waktu Tuhan berfirman kepada Amos, ya. Tuhan menyampaikan kebenarannya kepada Amos untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Siapa bangsa Israel itu? Bangsa Israel itu adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham yang dilahirkan dari keluarga Ishak yang namanya Yakub. Nah, ketika Yakub menang dalam pergumulan, maka diganti namanya, berubah menjadi Israel. Nah, Israel itu melahirkan 12 keturunan. Ya. Melahirkan 12 keturunan dan akhirnya bertumbuh berkembang. Ya. Tetapi bangsa Israel itu bangsa yang tidak banyak memiliki ketetapan hati. Ya. Seringkali berubah setia kepada Tuhan. Tidak mempunyai ketetapan hati, sehingga sekali waktu Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel dengan melalui Amos, yaitu seorang peternak, ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya. Mencari Tuhan, orang yang mau mencari Tuhan itu pasti akan hidup. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu, Bapak Ibu Saudara, diciptakan di atas bumi, itu diperintahkan untuk mencari Tuhan. Memang yang namanya manusia itu harus bekerja. Ya. Bekerja itu hukumnya wajib. Sejak manusia pertama kali dijadikan di Taman Eden, supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu, dan hasil buahnya bisa dimakan, bisa dinikmati. Sejak sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia harus bekerja. Tetapi sayangnya manusia setelah mendapat pekerjaan, setelah bisa bekerja, bisa sukses, bisa berhasil, lupa akan tanggung jawabnya, kewajibannya, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengeluarkan hukumnya, 6
engkau harus bekerja. Dan hari yang ketujuh, engkau harus beribadah kepada Tuhan Allah. Berhenti dari segala pekerjaan. Tetapi hal itu sering dilupakan. Karena apa? Karena sibuk dengan pekerjaan, hingga lupa dengan Tuhannya. Ya. Tapi Tuhan mengingatkan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan engkau memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Ya, bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus memberitahukan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu menemukan hidup, menemukan jalan, menemukan kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Itu kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang hakiki itu ada hanya satu, yaitu Allah satu-satunya. Itulah kebenaran. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan damai sejahtera, yaitu yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, sebelum dia menyelesaikan amanat agungnya, tugasnya di atas kayu salib gunung Golgota, dia katakan, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti apa dunia berikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bekerja itu harus, hukumnya wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi jangan sampai melupakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup. Ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebab setiap orang yang percaya, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kata barang siapa itu adalah untuk umum. Saya selalu mengatakan barang siapa itu untuk umum, bukan satu golongan, bukan satu pribadi, bukan satu kelompok, tetapi siapa saja yang melewati jalan itu dia akan hidup, akan menemukan Bapa di surga. Mari kita bersama-sama belajar mencari Tuhan. Saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih bernapas, mari kita pergunakan waktu kita untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ekonominya akan hidup, usahamu akan hidup, rohanimu akan hidup, rumah tanggamu akan hidup, masa depanmu akan hidup kalau kita mau mencari Tuhan. Saudara, pergunakan waktu untuk mencari Tuhan, pergunakan waktu untuk memuliakan Tuhan, pergunakan waktu untuk menyembah Tuhan. Maka kita akan hidup dan lebih hidup. Kemurahan Tuhan lebih dari itu. Korbannya di atas kayu salib tidak sia-sia untuk menolong Bapak Ibu Saudara, untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dari kuasa dosa dan kuasa maut. Karena siapa yang ada di dalam Yesus Kristus sudah tidak ada hukuman lagi. Karena Roh yang memberi hidup telah membebaskan kamu, membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang di dalam Yesus Kristus.
Kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman ini Tuhan, dan mereka tetap semangat dan setia untuk terus-menerus mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Dan mereka tidak tergiur, kami tidak tergiur dengan kesibukan-kesibukan alam yang ada di dunia ini Bapak. Tapi kami mau mencari Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, supaya rohani kami hidup, rumah tangga kami hidup, usaha kami hidup, ekonomi kami hidup, dan pelayanan iman kami hidup di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Memberkati kami supaya mendengar kebenaran firman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.